Aduh. Kita mau buat YouTube, Kang. Nah, jadi di live IG dulu gitu maksudnya. Oke. Ganteng ya orang deh. Oke. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ini? Hah? Pendaftaran? Alhamdulillah. Udah? Berjalan, Kang. Ini ada anak-anak Berjalan juga. kan? Tuh, Mana? ada anak. Didi, Siapa itu Asia. Pak? Ada suaranya ini. Hah? Suaranya siapa itu? Erni ya? Erni. Kaneng atuh gak. Ada Erni, Kang. Ini Udah kamu ada buat. berapa kira-kira yang masuk? Sekarang teh baru 19 SMA mah, Kang. Kalau MTS sudah 60 lebih. SMA baru 19. Aduh, SMA. Kayaknya mabok kemarin mabok Messi ya. Katanya pada nggak kuat Messi. Mau Kayaknya, dihapus, Kang. mau dihapus. Mending dihapus lah. IPA Mersino mending dihapus, Kang. Ah, gak pada kuat itu. Ini siapa nih si Dani nih? Dani Firmansyah. Bahas ini dong, Kang, bahas Muhammad Al-Fatih ini buat konten Isma di YouTube, Kang. Mau dibahas. Gak mau ah. Hah? Gak mau. Ntar kamu YouTube ini ya, subscribernya tambah banyak dong. Gue 100, Kang, mau 100 subscriber. Jadi mau bahas karena yang bermanfaat, Kang. Di YouTube teh. Gitu. Gitu. Iya, boleh. Gimana Muhammad Al-Fatih itu sosok yang saya cerita ini aja ya. Kemarin apa namanya tentang ada desas-desus bahwasanya penaklukan Konstantinopel itu murni penjajahan gitu. Saya Oh, lucu juga gitu di situ. Pernah dengar nggak ini? Aduh, yang ngomong ini nggak sembarangan orang gitu loh. Dalam artian yang ini sudah dianggap Cordoba TV, Kang, mendunia. itu, Kang. Hmm? Yang di Cordoba Kenapa? TV. Cordoba TV pembahasannya. Itu ya sebelumnya bukan dari dia kan. Saya tahu langsung dari ininya. Dalam artian dari teman-teman yang di sana, yang di Mesir. Jadi Darul Ifta itu Dewan Mufti ya. Dewan Mufti Azhar sana menyebutkan bahwasanya apa namanya? Konstantinopel ini adalah murni penjajahan apa? Penjajahan orang-orang Turki ke Konstantinopel katanya. Kan ini sangat berbahaya ini. Ini sangat berbahaya gitu. Di situ ada bau-bau politik sebenarnya. Kita tahu sekarang politik lagi memanas itu Turki dengan Mesir gitu. Jadi hadisnya, sekarang mengkorek hadisnya ya. Itu hadisnya juga tidak apa namanya? Hadisnya dhaif dan sebagainya gitu kan. Ada disitulah kalau di ilmu hadis ya, kamu belum paham tak? Kalau belajar ilmu hadis kan ada istilah gitu kan. Istilah buat hadis-hadis yang seperti apa gitu. Ada dhaif, ada hasan, ada sahih dan sebagainya. Kan kayak gitu katanya. Tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan sumber. Cuman itu berbahaya sekali itu. Itu justru memicu apa? Di situ memicu peperangan. Peperangan yang besar lah. Kalau peperangan yang besar khususnya di daerah Turki sendiri entar memicu kegaduhan, memicu ya ngajak ribut lah istilahnya. Istilah anak mudanya ngajak ribut gitu. Tapi itu teh, Kang, bukan yang pertama jika nama, Kang. Soalnya di Indonesia juga pas kerajaan Islam dianggapnya sama politisi di Indonesia itu penjajahan, Kang, terhadap Indonesia. Iya, cuman enggak gini loh. Cuman apa namanya kalau ini kan mendunia gitu loh.
Ya, semua orang mengakui lah. Ini dunia Islam, dunia besar. Islam dengan istilahnya dunia Kristen. Dan ini simbol ikon dunia gitu loh. Istanbul itu ikon dunia. Tidak lebih parah kalau di Indonesia paling yang ngomong juga ya politisi Indonesia gak dianggap lah. Ini Ya lift Kang. sebaiknya yang gak jadi masalah lah. Lu ya. Yang jadi masalah Azhar gitu kan. Dalam artian dunia Azhar itu kan simbol simbol eh, ilm gitu kan, simbol ilmu keilmuan dunia gitu. Ini lift juga yang nonton cuma sedikit aja kok, peduli amat gak ada penonton. Gampang Kang, kan belum terlalu terkenal Kang. Nanti kalau udah terkenal lah Kang. Gak apa-apa, paling saya bahaya ya gini ya. Kalau ngomong kayak gini saya berbahaya loh. Belum ada satire. Oh. Jadi Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di umur 21 Kang. Terus Ya, Sultan Agung Tirtayasa naik jabatan jadi Panembahan Senopati di umur 20. Nah, kita di umur 20 ngapain, Kang? Orang-orang hebat. Nah, kita ngapain? kita kita Iya. kamu belum aja 20 kok. Harus Ini Usamah bin Zaid memimpin pasukan untuk berperang ke Bizantium di umurnya ke-16 tahun malah. Yang di situ ada apa tentaranya? Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, bayangkan. Itu pas di zaman Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah wafat, setelah itu langsung Sayyidina Abu Bakar yang nuntun kudanya Sayyidina Abu Bakar loh, bayangkan. Yang nuntun kudanya presiden. Kalau sekarang misalkan Isma naik mobil yang disupirin oleh Pak Jokowi kan, keren banget ya gitu lah. Kamu umur berapa tahun kan? 17 tahun ya? Oh iya. Kamu misalkan mau melawan apa? Mau melawan Amerika yang nyupirin Pak Jokowi gitu kan. Bangga banget itu ya. Nah ini Sayyidina Abu Bakar yang nuntun Usama bin Zaid buat berperang ke negara apa namanya? Buat berperang ke sana. Gitu. Oh. Nah, kamu sekarang ngapain? Udah 17 tahun udah apa gitu? Saya sudah berkarya, Kang. Saya sudah berkarya. Masya Allah, berkarya ya. Kalian tentang bucin tapi ya. Gak apa-apa. Itu batu loncatan. Kamu lebih baik dari saya. Usia kamu belum ada karya tulisan buku. Ya. Jadi ada alasan buat sombong. Ada alasannya. Ya, saya kan di usia kamu juga dalam artian ada yang ada prestasi gitu kan. Ikut lomba-lomba. Jadi sibuk untuk apa namanya praktis lah, nggak disibukkan untuk nulis gitu. Praktik untuk mengungkapkan dan sebagainya. Harusnya ditulis lebih baik gitu. Terus itu teman-teman lagi pada di sini ya. Baru jam 6:46, jam 7 kurang. Oh, berarti beda 4 jam berarti Kang ya? Masih beda 4 jam, kan saya udah pernah bilang. Di sini beda 4 jam. Masih pagi. Nah, ini Kang di buku ini Kang. Di buku Muhammad Al-Fatih karangan siapa itu? Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Oh ya, itu terjemahan ya? Iya. Ya. Katanya meskipun ada catatan itu. Muhammad As-Solabi di situ ada catatan. Ada catatan. Sejarawan beliau ada catatan lah. Ada tanda kutipnya itu yang harus diperhatikan. Disebutkan nih pas penaklukan itu katanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ngadat gitu kan, ngambek, marah ke panglima perang angkatan lautnya gitu. Nah itu sebagai wujud ketegasan atau wujud frustasi gitu yang selalu digambarkan orang-orang barat kan, itu frustasinya Muhammad Al-Fatih katanya.
itu sebagai, kalau menurut saya ya sebagai ketegasan lah. Ya terkadang bukan frustasi ya, terkadang ada rasa pesimis gitu kan ya. Ada rasa pesimis, orang ada rasa pesimis lah. Ketika sudah mengorbankan banyak hal ternyata kok seakan-akan gagal, kan benar. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran kan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum gitu kan. Massathumul ba'sa wadh-dharra gitu kan. Dan sebagainya sampai mereka putus asa kan. Sampai-sampai mereka bilang, itu di para nabi loh sampai bilang kayak gitu kan. Oh mata Nasrullah mata gitu kan ya. Pertolongan ini kapan gitu kan. Kok nggak datang-datang sampai seperti itu. Udah dapat cobaan yang sangat banyak, banyak hal dan sebagainya. Kemudian kok mana pertolongan Allah itu kan kayak gitu ya. Biasa lah itu. Gitu kan. Biasa itu sunnatul haya itu kan ya namanya. Ya istilahnya hukum alam lah ya. Sunnatullah hukum alam itu. Jadi ya manusia lah ada rasa pesimis ada gitu kan ya. Cuman tidak berlarut-larut dalam kepesimisan itu gitu kan. Jadi bisa digambarkan itu ya kalau frustasi saya kira tidak lah ya. Umat Islam itu apalagi seorang sosok Muhammad Al-Fatih gitu kan ya. Tidak dikatakan frustasi, saya sangat jauh kali mustabad namanya. Jauh lah kalau Muhammad Fatih dikatakan frustasi, tidak itu kan. Itu bentuk ketegasan menurut saya gitu kan ya. Ketegasan karena kita tahu sosok Muhammad Fatih seperti apa gitu kan. Cuman gitu kan ya, ada catatan Utsmani ini, dinasti Utsmani ini banyak sekali istilahnya dicoreng nama baiknya. Ya kan di dunia ini dicoreng pokoknya sejarah-sejarah yang menunjukkan ke dinasti Ottoman, Turki Ottoman ini dicoreng, nama baiknya dicoreng. Gitu kan. Jadi bukti otentik yang menerangkan tentang sejarah Kesultanan Utsmani itu banyak sekali di apa namanya di inilah dibohongkan gitu. Seperti itu. Untuk kepentingan gitu ya, kepentingan konspirasi. Aduh. Ya. Jadi keadaan Konstantinopel sekarang gimana kah? Sekarang aman-aman saja ya, maksudnya bukti sejarahnya masih ada gitu, masih ada. Saya kemarin mengunjungi ini kan Edirne Cafe, di situ ada tempat Sultan Muhammad Al-Fatih masuk gitu kan, masuk pas pertama kali masuk ke Konstantinopel. Kemudian ada di apa namanya di bentengnya itu ya, di bentengnya itu di situ ditulis kapan Muhammad Al-Fatih masuk ke situ, kemudian kapan istilahnya mengepung itu. Ya bulan April lah, bulan April ya. Kemarin kan pas waktu bulan April itu pada sholat itu mereka pada berdoa dan sebagainya. Pas di Jumat pertama itu, kebetulan kita di Jumat pertama itu, Jumat pertama di waktu pandemi ya, itu kebetulan di hari Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel gitu. Makanya saya lebih senang mengatakan bukan menaklukkan ya, membebaskan gitu kan. Kenapa membebaskan? Karena di situ tirani ya, tirani gitu kan ya. Pemerintahan yang tirani Bizantium itu, kemudian datanglah Islam gitu kan ya, datanglah Islam. Kalau kita dilihat dari sejarah, lihat saja gitu kan ya. Umat Islam itu ketika membebaskan ya tidak membunuh seluruh ya Kristen dan sebagainya gitu kan, yang tidak berperang, kita tidak membunuhnya gitu kan ya. Kita membunuh orang-orang yang berperang gitu kan, yang membawa senjata. Itu bukti kan, dan terbukti setelah itu apa namanya, orang-orang yang masih beragama Kristen dan sebagainya masih diperbolehkan di kota Istanbul, bahkan mereka tidak mau keluar dari situ. Soalnya ketika keluar dari situ banyak sekali yang dibunuh gitu kan ya, banyak sekali yang dibunuh sama orang Kristennya sendiri gitu. Berarti gak relevan kalau bilang Islam itu pembunuh, Kang, agama pembunuh gitu. Ya, memang sangat sekali tidak relevan. Itu namanya musyawwah ya. Kalau dalam bahasa itu musyawwah gitu kan ya. Istilahnya dibohongkan, banyak sekali yang dibohongkan lah, pembohongan sejarah dan sebagainya. Itu. Jadi terakhir Kang nih, apa yang bisa kita petik dari Muhammad Al-Fatih ini, Kang? Banyak sekali lah, banyak hal. Banyak hal. Pertama, keberanian ya. Sebagai anak muda itu kita harus berani bertindak gitu kan. Tentunya gitu, tentunya
bukan ngawur ya. Ada bedanya berani dengan ngawur ya. Kalau ngawur itu dia tidak memakai ilmu, tidak pakai otak gitu kan istilahnya. Pokoknya maju terus dan sebagainya, tetapi tidak dipertimbangkan dulu. Muhammad Al-Fatih itu dari kecil sudah apa namanya, sudah dididik ya, dengan ilmu pengetahuan. Lihat berapa bahasa yang dia kuasai ya, dalam segi bahasa saja berapa bahasa yang dia kuasai. Selain itu dia juga orang yang apa, yang taat kepada Tuhannya gitu kan ya. Dia dekat dengan ulama gitu. Memang harus dipastikan nih, dan ulama sama umaro itu harus benar-benar berdekatan ya, harus benar-benar saling saling menguatkan ya. Terbukti itu Muhammad Al-Fatih muridnya Syekh Asyamsuddin gitu kan ya, yang selalu disemangati, ayo gitu kan ya, ini kamu dikasih bisyarah, dikasih kabar gembira bahwa kamulah yang akan apa, yang akan membebaskan kota Konstantinopel gitu. Nah, jadi pertama keberanian. Hah? Apa? Sambil kayak Akang gitu. Kalau Kayak saya. Ya. Oh, beda jauh lah. Saya mah, ya Allah, yang banyak bermaksiat yang dosa itu. Nah, jadi apa namanya? Pertama, ya selain apa namanya tadi? Selain disertai dengan ilmu, kemudian kedekatan dengan Tuhan itu kan. Ini perlu sekali, sangat perlu itu kan. Hubungan dekat kita dengan, ya jadinya kalau boleh saya katakan 3 lah ya, IQ, kemudian emotional question, ESQ gitu kan. Otak kiri, otak tengah, otak kanannya harus main semua lah gitu loh. Kalau saya boleh katakan kayak gitu. Spiritual question, emotional question, sama intelligence question gitu kan. Itu otak kanan, otak kiri gitu kan. Kemudian otak tengah dalamnya spiritual, harus berkesinambungan lah, harus sinergi antara ketiganya itu. Ya, baru di situ anak muda di zaman milenial ini mereka bisa bersaing. Kalau orang sudah tiga-tiganya dapat, maka di situ bisa bersaing. Itu anak muda berarti harus berani, tetapi dibarengi dengan ilmu tentunya. Itu jangan kosong. Itu nih, kalau kosong ya terpaksa kita mengambil filosofi Cina gitu kan. Orang Cina itu mereka kalau tidak berilmu gitu kan, ya cari duit gitu kan ya. Hidupnya kan kayak gitu mereka. Kalau tidak berilmu cari duit, bekerja sekeras-kerasnya. Kerja keras itu benar-benar gitu kan. Bukan kerja cerdas gitu kan ya. Kerja keras benar-benar. Jadi orang yang tidak mempunyai ilmu itu ya kerja, harus benar-benar kerja. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu benar-benar dimuliakan, disekolahkan sampai tinggi-tinggi gitu. Itu masalah ini. Berarti keteladanan yang bisa kita petik dari Sultan Muhammad Al-Fatih selain kecerdasannya ya berani itu kan ya. Berani mengambil resiko di usia yang muda, memang harus berani mengambil resiko tentunya, tetapi dibarengi dengan tadi ilmu gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, ya pokoknya 3 kecerdasan itu harus dikuasai di apa namanya, generasi milenial ini khususnya gitu kan ya. Generasi micin gitu kan ya. Gitulah. Generasi Islam Indonesia, Kang. Oh, generasi Islam Indonesia. Jangan radikal. Jangan ada kata Islam, radikal kamu. Radikal. Tapi pemikiran harus radikal kan, Kang ya? Kalau aslinya radikal ekstrem itu nggak jadi masalah ya. Menurut saya nggak jadi masalah selama tidak dipraktekkan gitu kan ya. Pemikiran itu nggak jadi masalah sebenarnya. Iya. Kan kita, apalagi negara kita negara demokrasi ya. Negara demokrasi ya terserah dong mau berpikir seperti apa gitu kan. Ya. Tetapi yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu ketika dipraktekkan kemudian memprovokasi orang gitu kan ya untuk berbuat radikal, itu baru tidak boleh gitu kan. Kalau pikiran kita radikal dan sebagainya itu tidak jadi masalah gitu kan ya. Selama itu kayak gitu ya. Jadi nggak jadi masalah itu kan ya. Itu kita negara demokrasi, kenapa tidak boleh gitu kan istilahnya. Benar tidak? Sekarang Kalau kan kita benar baru itu kan. Jangan yang bahaya, kamu jangan menyinggung masalah pemerintah nih, gawat. Beneran.
Apalagi kamu belum ada dekengan apa-apa, bahaya. Sekarang Ya, macem-macem kamu sekarang jeblos penjara, masuk bahaya kan gampang sekarang kan mah. sekarang. Ya, gampang Orde banget paling baru. masukkan penjara sekarang. Iya. Iya. Kecuali Jadi kamu kebebasan udah kayak berpikir Pak itu Rocky boleh apa Gerung enggak, tuh. Kang? Hah? Kebebasan berpikir dalam Islam? Ya bebas kita. Hah? Oh, ternyata terjadi gangguan, teman-teman. Kebebasan Hah? berpikir itu boleh, Kang? Boleh saja. Tidak ada yang melarang selama dalam artian berpikir ya, selama tidak diungkapkan, selama tidak berbuat sesuatu yang berbahaya itu tidak jadi masalah. Buat pikiran itu tidak jadi masalah. Cuman gitu kan ya, ada catatan gitu kan, catatan kan pikiran itu kan harus menjadi apa? Harus tabi, istilahnya tabi itu apa ya? Harus ikut kepada agama gitu kan. Di kita di Islam itu seperti itu. Jadi ya di agama kita gitu kan. Eh, kebebasan berpikir tidak jadi masalah. Yang penting selama itu ingat gitu kan ya, selama itu harus mengikuti apa, mengikuti aturan agama. Entah ada dalam istilah usul fikih itu ada yang sebelum diungkapkan hanya pikiran saja, berpikir tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah ya, tidak berdosa kita berpikir apapun, tidak jadi dosa selama apa, selama tidak ada diniatkan untuk melakukan kejelekan tersebut gitu kan, ada pikiran-pikiran dan tidak ditekadkan ya, itu tidak jadi masalah, bahkan tidak berdosa gitu kan, dimaafu gitu. Selama apa? Selama tidak ditekadkan untuk melakukan hal itu dan selama tidak dilakukan. Dan ada istilahnya, ada apa namanya? Ada azm kan, ada banyak lah, ada banyak hal, ada waham dan sebagainya. Itu Wah, ya. ini ngaji pagi yang luar biasa, Kang. Masya Allah. Ya, mengisi kegabutan di pas jaga ini. Jaga apa? Menjaga yang mau daftar, aduh. SMA kok masih sedikit, nah ini waduh. Kamu apa namanya? Kurang nih promotnya nih. Di FB segilang terus-terusan itu teh, Kang. Aduh. Hard Saya selling. punya kamu pengikutnya sedikit, temannya nggak ada ribuan kan? Iya, cuma 400. Aduh, punya saya udah mau penuh nih temannya. 1.800-an, 4.900 punya saya. Harusnya ini harus benar-benar. Ntar kita bikin konten lah, YouTube ntar kita bikin konten dan sebagainya. Saya udah mau bikin konten pengajian. Ntar kalau pulang kan, insya Allah nih, insya Allah ya. Sebentar lagi saya pulang. Ntar tahu-tahu saya udah di rumah, saya kasih tahu lah. Amin, Kang. Ingat, Kang, itunya, Kang. Kitab. Itunya itu. Nah, gak jadi lah saya. Gak jadi ngomong. Ntar minta oleh-oleh lagi. Udah. Gitu lah. Kang, terima kasih, Kang. Siap. Udah ya, jaga yang baik. Salam buat teman-teman. Di situ ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, Kang. Coba liatin. Cewek mah barusan itu, Kang. Jajan dulu. Nah, Jamil, Didi. Tuh. Woi, itu kok jaga malah tidur, dia jaga apa mau tidur dia? Aduh, gimana sih ini? Lah ini generasi kayak gini yang berbahaya, Mak. Generasi rebahan kayak gitu. Generasi rebahan. Gak ada semangatnya. Aduh, kalau menteri agamanya kayak gitu bahaya itu. Dia departemen agama kan ya? Dia departemen agama kan? Iya, Kang. Yang mimpin departemennya Didi. Aduh, koordinatornya ya menterinya ya, kementeriannya. Ya, Kang, makasih, Kang. Oke, Assalamualaikum. Salam. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Itu Tantan 19, gue yakin tuh si Isan pasti kagak ngerti. Ya,
serah lu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.